Suatu hari di kerajaan Ringin Anom, suatu raja bernama Raja Prabu Arya sedang bersedih karena putrinya yang terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakitnya membuat tubuh putri tersebut memiliki bau yang tidak sedap. Putriku terkena penyakit aneh hingga tubuhnya mengeluarkan bau tak sedap. Aku tak sanggup melihat Putri Ayu terus menderita. Karena itu, aku akan bersemedi memohon petunjuk kepada para dewa. Lalu sang raja pun bersemadi. Setelah 3 hari 2 malam, ia menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrinya, yaitu daun sirna ganda yang terdapat di gua di dalam gunung Argadumadi. Namun, gua tersebut dijaga oleh naga sakti. Setelah mengetahui obatnya, sang raja memberitahu patihnya bernama Kebo Rejeng. Ia memberitahunya untuk menyebarkan informasi tersebut dan temukan peserta yang berani untuk melawan naga. Barang siapa yang mampu mendapatkannya akan diberi imbalan. Dengarkan semua, di puncak gunung Argadumadi tumbuh daun sirna ganda. Itu adalah obat yang kita cari. Namun, gua itu memiliki penjaga yaitu naga sakti. Siapapun yang berhasil membawa pulang daun itu, bila perempuan akan kuhadiahi 1000 keping emas. Bila lelaki akan kuangkat menjadi menantu Raja Prabu Arya. Setelah berita disebar keesokan harinya, 9 peserta memberanikan diri untuk melawan naga. Sedangkan di kerajaan sang pemuda bernama Jakabuduk tiba-tiba ingin mengikuti sayembara. Tetapi sebelum mengikuti, ia ingin bertemu dengan sang raja. Ampun Baginda, izinkan hamba ikut sayembara. Engkau, tubuhmu penuh borok dan bau. Kau juga terlihat seperti seseorang yang tidak pernah bertarung. Apakah kau yakin sanggup menghadapi sang naga sakti? Setelah bertemu, sang raja terkejut melihat pemuda itu juga menderita penyakit buruk. Tubuhnya penuh borok, pemuda itu memohon restu agar diizinkan ikut serta. Setelah seharian berpikir, akhirnya sang raja memperbolehkannya menjadi peserta. Namun sebelum berangkat, sang pemuda memohon izin menemui sang putri. Saat berjumpa, putri terkejut melihat wajah Jakabuduk. Dengan ragu, Jaka bertanya, apakah sang putri merelakan ia ikut menjadi peserta? Sebab ia khawatir bila menang, ia benar-benar akan menjadi suaminya. Putri Ayu, sebelum aku berangkat, apakah engkau ikhlas bila aku ikut sayembara? Sebab bila takdir mengizinkan aku menang, maka aku akan menjadi suamimu. Aku ikhlas, entah mengapa di balik rupa ragamu yang sakit, aku melihat cahaya dalam matamu, seolah aku pernah mengenalnya. Dengan hati mantap, Jakabuduk berangkat. Ia menembus hutan, menyeberangi sungai, hingga akhirnya berhadapan dengan raksasa penjaga gua. Hahaha, berani sekali kau menginjakan kaki di guaku. Manusia busuk, kau tak tahu apa yang menantimu. Aku datang untuk daun sirna ganda. Jika kau menghalangiku, aku tak akan mundur. Bersiaplah menghadapi kematian. Kalau begitu, rasakan amukanku. Aku akan mengoyak tubuhmu sampai tak bersisa. Aku tak gentar menghadapi naga sepertimu. Jaka melempar obor ke lubang di atas. Saat naga melihat ke atas, Jaka menusukkan keris ke leher dan kaki kanan naga. Marah, sang naga menghembuskan api. Dan perkelahian berlanjut dengan Jaka melarikan diri agar tidak terbakar oleh semburan api naga. Lelah dan kepanasan, Jaka beristirahat di luar gua. Setelah itu, ia menaiki bukit dan menggali hingga jatuh ke ruangan bawah gua dan mendarat ke kepala naga yang tertidur. Jaka memegang tanduk naga dan menusukkan keris ke tengkuknya. Naga kesakitan
melambat, dan akhirnya kepalanya jatuh ke tanah. Aku berhasil. Demi Putri Ayu, aku tak boleh gagal. Daun sirna ganda ini akan menyelamatkanmu, Putri. Setelah itu, ia mengambil beberapa daun sirna ganda lalu pergi keluar dari gua. Ia jalan, ia melewati sumber air. Di sana ia membersihkan diri karena setelah pertarungan dengan naga sakti, ia ternodai dengan darah naga. Namun ia kaget bahwa ternyata darah naga dapat menyembuhkan badannya dari penyakit borok tersebut. Apa nih? Borokku hilang. Darah naga ini menyembuhkan lukaku. Ini keajaiban. Aku harus segera kembali kepada Putri Ayu. Saat Jaka kembali, sang raja dan putri kaget melihat pemuda yang tampan di depan mata mereka. Siapa engkau, wahai pemuda tampan? Dalam kebahagiaan, sang putri bertanya bahwa apakah ia dan Jaka pernah bertemu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa mengenalmu, matamu dan senyummu itu. Iya, Putri. Aku salah satu cucu pelayanmu. Dulu kita sering bermain bersama di alun-alun kerajaan. Di akhir, Putri Ayu dan Jaka menikah secara bahagia dan pesta pernikahannya diselenggarakan selama 1 minggu dan kerajaan menjadi bahagia lagi. God, you got me jumping like God, you got me jumping like God, you got me jumping like